Peristiwa ombak menggempur pantai ini adalah suatu peristiwa alami sebagai peristiwa yang lazim saja di pantai. Kalau tak ada ombak, ya tidak seru berada di pantai. Untuk daerah-daerah yang mempunyai fasilitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berlokasi di dekat pantai yang terkena gelombang dan akibatnya terjadi abrasi, maka dikatakan pantai ini mengalami kerusakan fisik pantai. Untuk daerah-daerah yang kosong, belum berpenduduk atau tidak ada aktivitas di sana, maka peristiwa abrasi ini adalah merupakan suatu siklus natural yang memang harus kita hadapi secara proporsional. Pada saat musim tertentu di mana sering terjadi badai, bisa saja terjadi abrasi sehingga garis pantai mundur ke arah darat. Sedangkan saat musim tertentu yang jarang terjadi badai, pantai kembali menjorok ke arah laut. Kondisi ini disebut sebagai pantai yang stabil secara dinamis. Abrasi pantai bisa terjadi menerpa pantai yang landai ataupun yang curam. Pantai landai biasanya ditandai dengan material pasir pembentuk pantai yang halus. Kondisi landai ini merupakan mekanisme perlindungan pantai dari ombak untuk melepaskan energinya dengan gelombang pecah. Pada kasus karakteristik gelombang tertentu, terjadi penggerusan pasir di pantai yang landai ini. Pantai landai ini sering disebut pantai disipatif. Apabila terjadi abrasi, maka pengurangan area pantai akibat mundurnya garis pantai akan besar. Contohnya adalah di pantai utara Pulau Jawa seperti di Kabupaten Indramayu. Pantai curam dibentuk oleh material pasir yang lebih kasar, bahkan sampai berbentuk kerikil. Pada pantai curam ini, ombak sebagian besar tidak teralihkan, tetapi langsung menghantam pantai dan energi ombak kemudian berbalik kembali ke arah laut. Pantai curam ini disebut pantai reflektif. Pada kasus pantai curam ini, abrasi pantai terjadinya kecil. Garis pantai mundur ke arah darat relatif lebih kecil daripada pantai landai. Ada dua faktor yang menyebabkan abrasi pantai. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas lautan dan menimbulkan gelombang dan arus laut. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan abrasi karena faktor alam ini. Misalnya, terjadi di pantai wisata Tirtamaya di Kabupaten Indramayu. Abrasi oleh alam juga terjadi di Pantai Kuta sejak tahun 2000. Hal itu bertambah parah karena pantai kian hari semakin tergerus air laut, bahkan sempat mencapai jalan raya. Selain faktor alam, abrasi juga disebabkan oleh faktor manusia. Misalnya penambangan pasir, pengambilan atau perusakan terumbu karang, dan penebangan hutan mangrove. Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap pasokan pasir di pantai. Apabila akibat penambangan pasir ini kemudian merubah geomorfologi pantai yang tadinya landai menjadi curam, maka abrasi parah akan terjadi.
Pengambilan atau perusakan terumbu karang akibat pengerukan pelabuhan atau diambil oleh masyarakat untuk fondasi bangunan akan berakibat penghalang gelombang alami menjadi tidak ada, sehingga gelombang akan dengan mudah mencapai pantai dengan energi besar. Manakah di antara tiga gambar kegiatan ini yang menyebabkan abrasi pantai?